supaya website kita itu ramah di mesin pencari, mudah ditemukan ketika orang lain mencari satu produk tertentu. Nah, biasanya yang menjadi tantangan tersendiri adalah itu, sehingga kita harus memiliki skill dan kemampuan untuk mengelola bagaimana website kita itu mudah ditemukan di mesin pencari. Karena itu tadi, kita harus memahami pertama misalnya kata kunci yang banyak dipakai orang ketika mencari produk tertentu itu apa sih misalnya. Contoh, kita jualan produk hijab ya. Nah, ketika orang mencari hijab, itu lebih sering pakai kata kunci apa? Pakai kata kunci kerudung kah? Pakai kata kunci jilbab kah? Pakai kata kunci hijab kah? Kan berbagai macam-macam ya alternatifnya. Nah, kita harus tahu nih, kata kunci apa yang paling banyak dipakai orang ketika mencari produk-produk tertentu. Kemudian juga kita harus bisa, tadi kan ada SEO, ada SEM. Gimana caranya mempromosikan website kita agar selalu mampu diketahui oleh orang banyak dan juga bisa diketemukan oleh orang-orang yang searching di mesin pencari. Nah, ini berbeda website itu dengan platform-platform yang lain. Contoh misalnya marketplace ya. Kalau marketplace ya hanya ada di Indonesia saja, tapi ketika teman-teman, Bapak Ibu sekalian mau produknya, websitenya dikenal oleh orang-orang bahkan tidak hanya di Indonesia saja, maka dengan membuat website adalah salah satu alternatifnya supaya kita dikenal oleh banyak orang bahkan dari luar negara. Gitu sih. Jadi kuncinya satu, pahami SEO, pahami SEM-nya, kemudian mampu mengelola website itu sehingga mudah ditemukan oleh orang lain. Kalau untuk skillnya dalam mengelola website yang harus kita pahami adalah cara membuat konten, dari cara memahami keyword. Untuk hal itu sih biasanya banyak teman-teman silahkan searching aja ya di Google, banyak tutorialnya bagaimana cara mengelola website. Yang jelas sih intinya adalah bagaimana website kita itu mudah ditemukan di mesin pencari. Mungkin itu jawaban saya, semoga bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Muhammad Fadil Manurung atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Bapak Arif Ahmad atas tanggapannya. Semoga dapat menjawab dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya penanya kita yang kedua yaitu Ibu Rizka Aryati. Ibu Rizka Aryati bertanya kepada Ibu Ina Dinovita. Silakan Ibu Rizka untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Pada Ibu Rizka Aryati. Silakan Ibu Rizka pertanyaannya. Pertanyaan yang tadi ya, Kak? Ya, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya sekali hati ingin bertanya kepada Ibu Ina Dinovita, STP. Pertanyaannya, di masa sekarang ini kita melihat bahwasannya banyak beberapa penipuan dan pembobolan yang terjadi dalam transaksi online. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengatasi dari yang namanya pembobolan yang terjadi? Terima kasih, Bu. Silakan Ibu Ina Dinovita untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Ibu Rizka. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya di sisi materi, yang pertama kali harus kita lakukan ya, pastikan ya keamanan data kita ya, terutama ketika kita melakukan transaksi melalui aplikasi digital. Pastikan setiap akun kita, password kita sudah kita amankan gitu ya. Kemudian passwordnya tidak secara umum, kemudian passwordnya juga kuat ya. Kemudian langkah baiknya ganti password secara berkala. Kemudian satu lagi nih yang sering banget ya kita temui, email ataupun pesan phishing, pesan berantai yang ada di WhatsApp kita, yang ada di ini ya, pesan-pesan messenger gitu ya. Nah, ini pastikan kita jangan pernah mengklik gitu ya, tautan-tautan yang tidak diketahui informasinya.
istilahnya kita harus cek dulu apakah informasi ini betul atau tidak gitu ya. Nah, kita bisa cek dulu kebenarannya, apakah pesan phishing yang pesan berantai yang ada di WhatsApp itu atau betul atau tidak. Kemudian ya jangan sampai kita ngeklik link-link sembarangan gitu ya. Apalagi sampai kita memasukkan data pribadi kita di situs tersebut. Nah, kemudian untuk transaksi juga tadi ya sudah disebutkan bahwa namanya kode OTP ketika kita bertransaksi di ini ya aplikasi-aplikasi digital, keuangan, perbankan, marketplace juga itu memiliki kode OTP. Nah, jangan sampai kita ini ya terkelabuhi ya istilahnya ketika kita menerima telepon ataupun menerima SMS yang meminta kode OTP itu jangan sampai kita berikan ke sembarang orang. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab terkait pertanyaannya. Semoga membantu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizka Aryati atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Ibu Ina Dinovita atas tanggapannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya penanya kita yang ketiga oleh Ibu Lidiana Febrianti. Ibu Lidiana Febrianti bertanya kepada Ibu Mas Dalifa. Silakan Ibu Lidiana untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya agar kita bisa mendengarkan pertanyaan yang Ibu tujukan kepada Ibu Mas Dalifa. Silahkan Ibu Lidiana. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya, Lidiana, ingin bertanya kepada Ibu Haja Mas Dalifa. Pertanyaan saya, di dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, tindakan apa menurut Ibu yang harus dilakukan apabila ada oknum tenaga kesehatan yang tidak jujur ataupun curang dalam menangani dan memberikan informasi tentang kesehatan pasien? Bukankah itu sudah melanggar sumpah jabatan dari nakes tersebut? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Liana tadi ya, pertanyaannya tindakan apa? Ini kalau saya melihat di sini dengan banyaknya data informasi yang kita dapatkan dari masyarakat, baik itu tenaga kesehatan maupun pemerintah, penipuan-penipuan hal seperti ini. Kalau saya sebenarnya dari yang harus kita lakukan itu sebenarnya kita sebagai tenaga kesehatan yang sudah mempunyai komitmen untuk menjalankan tugas kita, kembali kepada fitrah kita seorang nakes yang benar-benar harus menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya, tidak penipuan atau tidak yang menambah hal-hal yang di luar batas kemampuan dia atau kewenangan dia. Tentunya dilakukan kalau dia di bidang tenaga kesehatan di institusi, tentunya dilakukan teguran, dilakukan penyelidikan sejauh apa dia melakukan tindakan penipuan tersebut. Jika terbukti memang ini perlu ditegur atau diberhentikan. Dan ada di sini juga kita dari organisasi profesi juga bisa kita lakukan hal ini gitu. Nah, contoh kemarin bila terjadi penipuan-penipuan seperti itu untuk bagian tenaga kesehatan akan diproses, dan ini organisasi profesi, institusi yang institusi tempat dia bekerja itu akan melakukan teguran-teguran dan bahkan bisa kita berhentikan. Itu mungkin bisa yang dari saya. Tapi kembali himbauan saya kepada kita semua tenaga kesehatan, marilah kita memberikan informasi, mari kita memberikan tindakan-tindakan yang sebaik sebenarnya. Karena kita masyarakat kita ini sudah cukup lelah. Masyarakat kita ini sudah cukup capek menghadapi pandemi COVID-19 ini. Untuk sama-sama kita melawan virus corona ini. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Lidiana atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Ibu Mas Dalifa atas tanggapannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, penanya kita yang keempat
yaitu oleh Bapak Lutfi Arashid. Bapak Lutfi Arashid bertanya kepada Bapak Yofi Andita. Silakan Bapak Lutfi untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Yofi Andinata. Baik, mungkin kita tidak terhubung dengan Bapak Lutfi. Selanjutnya, penanya kita berikutnya itu oleh Bapak Ramanda Gofari. Bapak Ramanda Gofari, silakan pertanyaannya. Silakan untuk mengaktifkan kamera dan audionya agar kita bisa mendengarkan pertanyaan yang akan ditujukan kepada Bapak Yofi. Halo. Bapak, pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Nah, di sini saya bertanya kepada Pak Yofi terkait dengan kompetensi di era digital. Nah, sekarang kan perkembangan teknologi begitu cepat berubah. Nah, kira-kira kita sebagai para pendidik atau para UMKM, kira-kira kompetensi apa sih Pak yang dibutuhkan agar nanti kemampuan yang kita punya ini dapat berguna di era teknologi. Karena kan orang banyak menganggap bahwasanya dengan adanya gadget, internet, nah itu kan lama-lama kalau digunakan bisa negatif. Padahal kan kalau kita lihat efek dari digital ini kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kan akan menimbulkan dampak yang positif lah untuk perkembangan perekonomian kita. Nah, kira-kira gimana ya Pak bagi kita generasi muda untuk mendapatkan pelajaran atau bimbingan terkait ruang kreasi ini agar bisa tumbuh dan produktif. Mungkin sekian, terima kasih Pak. Baik, moderator, apakah saya jawab langsung atau gimana? Silakan Bapak Yofi untuk. Ya, oke. Oke, mohon maaf tadi terputus ya teknis. Ya, oke, baik. Nah, jadi kalau misalnya di zaman sekarang ini, yang namanya era teknologi, oke, nah itu pasti dia ada memiliki dua dampak, ya, yaitu memiliki dua dampak, udah pasti, ya, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, sekarang masalahnya adalah tergantung daripada mindsetnya kita, bagaimana kita mau menggunakan, ya, mau menggunakan alat tersebut. Nah, itu sama halnya, ya, sama halnya kita memiliki pisau. Nah, kalau pisau tadi kita gunakan untuk memasak, untuk memotong-motong, gitu kan. Nah, bahan masakan kita, ya sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya pisau tadi kita gunakan untuk melukai orang lain, jadinya negatif, gitu ya. Oke, jadi, nah kita harus bisa lebih bijaksana, ya, dalam menggunakan ya, yang namanya teknologi digital. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana apa sebenarnya yang perlu kita lakukan ya dalam era digital seperti ini. Nah, sebenarnya era digital ini adalah sebagai media ya, sebagai media. Masalah bisnis itu tergantung daripada Anda. Jadi saya menyarankan kepada Anda kalau misalnya ingin membuka bisnis ya, bukalah bisnis yang berasal dari passion Anda. Oke, ya, so you can open the business from your own passion. Oke, bisa jadi nanti from your hobby to business. Nah, itu akan lebih menyenangkan, gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda membuka sebuah bisnis itu berdasarkan dari apa? Dari kesenangan Anda. Misalnya apa? Anda itu senangnya itu mancing, gitu deh. Oke. Nah, apa kira-kira yang bisa Anda sampaikan dari mancing tadi itu? Oke. Nah, Anda bisa memanfaatkan YouTube Anda, ya, oke? Nah, Anda bisa buatkan liputan-liputan. Anda bisa review tentang mancing Anda, seperti ya. Nah, contoh seperti kita nonton ya acara di televisi, ada Mancing Mania Mantap gitu kan, oke, ada My Trip My Adventure gitu kan, oke, that's it. Nah, itu tergantung dari Anda. Apalagi misalnya Anda senangnya itu kuliner gitu kan, oke, nggak apa-apa ya, oke. Nah, kuliner ada kan postingan-postingan orang yang menggunakan YouTube gitu kan, nah dia buatkan postingan video dia lagi makan, dia hobinya makan gitu dia. Jadi dia lagi makan, di shoot, baru kok di record, baru kemudian dia postingkan, dia mereview. Jadi intinya hanya mereview saja. Jadi ya untuk Abang Da, ya saya ingin sampaikan, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Om Bob Sadino. Oke, nah bisnis apa yang cocok di zaman sekarang? Semua bisnis oke.
gitu kan? Nah sekarang bagaimana kita mengemasnya, ya bagaimana kita memarketkannya, bagaimana kita bisa menjualnya, gitu dia. Oke, nah jadi intinya dari awal saya katakan adalah from hobby to business. Lebih bagus seperti itu. Kenapa? Karena Anda melakukan hobi tadi itu menjadi sebuah bisnis dan Anda kerja serasa nggak kerja. Asik ya. Oke, kalau misalnya Anda kerja tapi serasa nggak kerja, gitu kan? Oke. Nah, sama kalau misalnya Anda nonton seperti My Trip, My Adventure yang ada di televisi, mancing mania mantap seperti dia yang di televisi, gitu kan? Oke. Mereka kira-kira lagi syuting atau lagi jalan-jalan atau lagi mancing atau gimana? Udah pastinya mereka lagi kerja. Tapi kerja mereka itu menyenangkan. Kenapa? Karena berasal dari hobi mereka, gitu ya. Nah, sama halnya saya sekarang ini sedang berbicara. Berbicara ini adalah hobinya saya, gitu ya. Saya senang berbicara di hadapan umum, ya, menjadi public speaker, kemudian ya menjadi trainer, oke. Nah, trainer untuk bahasa Inggris dan kemudian juga public speaking. I love it. Oke, saya senang. Jadi kata kuncinya Abang Da, ya, kalau kita mau buka bisnis, you love the business. Ingat ya, kalau udah hobi berarti apa? You love the business. Berarti Anda senang dengan bisnis itu. Anda cinta dengan bisnis itu. Kalau namanya udah cinta, hati yang bicara. Wah, ya kan? Oke, kalau udah namanya cinta berarti hati yang bicara. Kalau sudah hati yang bicara, yang susah pun bisa menjadi mudah. Cocok? Itu dia jawaban dari saya. Oke? Terima kasih banyak kepada Bapak Ramanda Gofari atas pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Yofi atas tanggapannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Luar biasa sekali peserta kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada para penanya atas pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada para narasumber atas tanggapannya yang luar biasa. Namun kepada para peserta yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya, kami masih memberikan kesempatan untuk mendapatkan voucher e-money untuk kalian. Dan jangan lupa untuk mengisi nomor telepon yang terintegrasi dengan voucher e-money, karena kami akan mengirimkan voucher tersebut ke nomor yang dikirimkan. Baik, selanjutnya kita akan menyapa kembali KOL kita yang sudah kita sapa di awal sesi, yaitu Kak Fikri. Selamat sore Kak Fikri, apakah masih terhubung dengan kami? Oh masih Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana nih Kak, sudah 4 narasumber yang memaparkan materinya yang luar biasa, pastinya menambah ilmu untuk kita ya Kak? Tentu, pasti. Dan mungkin sebagai konten kreator sendiri nih Kak, ada tips gak sih Kak, gimana caranya untuk bisa menjadi Kak Fikri saat ini? Tips-tips. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak, dan juga terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau tips yang mau saya sharing sih, yang pertama mungkin sudah banyak tadi disampaikan sama narasumber, tapi mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Jadi buat kawan-kawan yang ada di sini, mungkin tips dari saya untuk membuat konten di zaman sekarang ini adalah yang pertama, harus mengenali personal branding ataupun keunikan dari diri kita yang pertama. Karena mungkin banyak teman-teman yang masih mikir, wah saya nggak ada kelebihan, saya nggak punya hobi, saya nggak punya bakat. Salah. Seluruh orang pasti punya bakat. Yang jadi masalah, dia sudah menemukannya atau belum. Itu yang pertama. Jadi ketika sebelum kita membuat konten, yang harus kita ketahui adalah kenali dulu sama diri kita. Diri kita ini siapa, dan memiliki kelebihan di mana, dan memiliki kekurangan di mana. Misal teman-teman pengen membuat konten, tapi tidak memiliki kecakapan di depan kamera dan lain sebagainya. Ya sudah, berarti Mas ataupun teman-teman yang ada di sini bisa menjadi orang di belakang layar. Pasti ya banyak juga orang-orang yang pengen membuat konten, tapi dia juga tidak bisa bekerja sendiri. Karena dia tidak memiliki kamera, tidak bisa memiliki keahlian dalam editing dan lain-lain sebagainya. Disinilah tugas kita adalah berkolaborasi. Jadi tidak seluruhnya orang yang hanya tampil di depan layar, namun tentunya juga kesuksesan orang itu disupport dari berbagai aspek, termasuk orang-orang yang di belakang layar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita sudah memiliki kelebihan dan kita sudah mengetahui keunikan dari diri kita, yang harus kita lakukan adalah menemukan perbedaan. Karena banyak orang sekarang ini terlalu latah dengan konten-konten, dengan selebgram, dengan orang-orang yang sudah ngetop ataupun sudah eksis terlebih dahulu. Misal, wah gue lihat nih di YouTube
sampai 1 juta viewers, ini orang yang buat konten ngeprank, alhasil mau buat ngeprank juga. Sebenarnya jangan begitu. Bahwa kemarin juga saya pernah ngobrol sama Mas Hel Yahya, putra asli Sumatera Selatan, juga mengatakan bahwa ikan yang bisa bertahan hidup adalah ikan yang berani melawan arus. Artinya sedikit lebih baik, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi jangan sampai kita ingin meniru orang lain. Karena yakinlah ketika kita ingin sama seperti orang lain, kita tidak akan bisa lebih bagus dari orang itu. Jadi harus ada unique selling dari diri kita, lalu harus kita kembangkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika kita sudah menemukan keunikan yang ada di dalam diri kita, lalu kita tuangkan dalam bentuk konten, insya Allah konten yang kita hasilkan adalah konten yang memang benar-benar ikhlas. Bukan karena ngikutin orang lain, bukan karena latah, tapi murni dari apa yang kita inginkan. Insya Allah itu akan menjadi satu pekerjaan, satu konten yang lebih memiliki nilai lebih daripada yang lain. Mungkin itu saja, jadi teman-teman harus lebih bisa menggunakan sosial media lebih baik lagi, tentunya untuk kita semua. Jadikan Instagram, Twitter, Facebook, dan sosial media lainnya sebagai etalase. Kita memiliki banyak kepribadian, tapi harus kita pilih. Ketika kita sudah upload ke Instagram, sudah kita upload ke Twitter, dan lain-lain sebagainya, itu sudah menjadi etalase kita. Tidak seluruh orang kenal dengan kita. Jadi orang melihat dulu dari Instagram, dari Twitter, orangnya gimana. Mungkin teman-teman jarang sholat, tapi ketika di feed-nya 20, fotonya penuh dengan foto sholat, orang bilang, Masya Allah, alim ini. Iya kan? Mungkin ada cewek yang hobi dugem, pulang malam, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika dia dari atas sampai bawah, foto fitnya, foto ngaji, foto lagi zikir. Di komen orang kan, Assalamualaikum. Nah kan kayak gitu. Berarti karena orang nggak tahu. Orang cuma menilai dari Instagram. Nah dari situlah poin yang dapat kita petik adalah orang menilai kita dari media sosial, dari apa yang dia lihat terlebih dahulu. Jadi pengen seperti apa kita dinilai sama orang, silakan teman-teman pilih, silakan teman-teman bungkus, lalu naikkan ke dalam sosial media yang ada. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, benar sekali apa yang dikatakan Kak Fikri, bahwa orang bisa menilai kita dari apa yang mereka lihat ya, Kak. Dan terima kasih banyak Kak Fikri atas sharing-sharingnya pada hari ini. Benar. Namun jangan kemana-mana dulu ya Kak, nanti kita akan mengumumkan 6 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher Imani. Siap. Baik, sebelum kita mengumumkan 6 penanya terpilih, izinkan saya untuk berterima kasih sekali lagi kepada para penanya, para peserta, dan juga KOL kita serta para narasumber pada hari ini. Dan izinkan saya untuk berterima kasih kepada seluruh narasumber atas ilmu yang telah diberikan pada hari ini, diawali dengan tips-tips dan kunci untuk memulai bisnis online yang dibawakan oleh Bapak Arif, kemudian ilmu dari Ibu Ina, yaitu tips dan cara untuk menjaga keamanan transaksi di era digital saat ini. Selanjutnya materi pemanfaatan layanan kesehatan di era digital dari Ibu Mas Dalifah. Terakhir edukasi bahwa pentingnya etika di era digital saat ini. Baik, selanjutnya kami akan memilih 6 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher Imani. Kepada seluruh penanya yang saya sebutkan, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Dan mungkin Kak Fikri bisa membantu kita untuk membacakan 6 penanya terpilih. Ya, mungkin Kak Fikri bisa membantu membacakan 6 penanya terpilih. Oke, kita lanjut ke pemenang yang mana dulu ini, Mbak? Nomor 1, Kak. Oh, langsung ke nomor 1. Kirain door prize dari yang hadiah ini dulu. Hadiahnya sama ya jadi ya. Oke, selamat yang pertama kepada Mbak Krismon Mardiani. Selamat kepada Mbak Krismon Mardiani. Wah, ini lahirnya tahun 98 ini pasti. Krismon namanya. Oke. Yang kedua, Fatin. Selamat untuk Kak Fatin. Mbak Fatin, ada? Selanjutnya yang ketiga. Mana listnya lagi, Mbak? Kak Hayan Nadira. Mbak Hayan Nadira, selamat. Selamat. Kemudian Bapak Andi Riansyah. Kemudian Ibu Khofifah Azari.
Dan terakhir Bapak Muhammad Irfansyah. Baik, selamat kepada Mbak Trismon, Mbak Fatin, Haya Nadira, Adi Riansyah, Hovifa Azari, dan Muhammad Irfansyah. Baik, sekali lagi selamat kepada 6 penanya terpilih karena akan mendapatkan voucher Imani. Dan jangan lupa untuk mengisi nomor telepon yang terintegrasi dengan Imaninya ya. Dan jangan lupa potong pajak 90%. Dan baik, kita akan foto bersama dulu. Dimohon untuk para penanya, 6 penanya terpilih untuk mengaktifkan kameranya. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi terima kasih banyak kepada para penanya dan terima kasih banyak juga kepada Kak Fikri telah membantu kami untuk membacakan para penanya terpilih ya Kak. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Berakhir sudah webinar kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum menutup webinar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, KOL, penanya, seluruh peserta, dan seluruh kru yang telah bekerja sama pada hari ini. Saya Lovina Fiona Butom, selaku moderator, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Indonesia makin cakap digital.